teman-teman, lagi-lagi dan lagi-lagi kita belajar dari kasus negara Konoha ya, no viral, no justice teman-teman. Mari kita lihat dari video berikut ini yang masih sangat fresh dari Kompas TV. Menteri UMKM Maman Abdurrahman merespons persoalan tagihan pajak yang dijatuhkan kepada pengepul susu UD Pramono di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Saat ini Maman tengah melakukan pembicaraan dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait persoalan tagihan pajak kepada UD Pramono itu. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan teman-teman ya. Menteri turun tangan mau ribut dengan DJP, Direktur Jenderal Pajak, hanya untuk membantu satu warga negara yang sampai hari ini kita belum jelas bagaimana kasus pajaknya. Bahkan si menteri ini gue yakin dia nggak ngerti masalah pajak yang sedang dihadapi oleh Pak Pramono ya. Tetapi semua orang mau turun tangan, semua orang mau sok jagoan, semua orang mau jadi pahlawan ketika sudah viral teman-teman ya. Apakah dia bisa berhasil menekan DJP untuk mengubah sikap DJP? Gue sih pesimis ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa no viral, no justice itu betul-betul real adanya di negara Wakanda Forever. Saat ditemui dalam kunjungan kerja di Pontianak, Menteri Maman mengatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Namun persoalan itu masih dibicarakan dan terus dipantau perkembangannya dengan Dirjen Pajak. Lebih lanjut, Maman menekankan prinsip dan memastikan bahwa Kita baca. Tapi prinsipnya gini, apapun itu, jika memang keberadaan pemerintah selama itu bisa berkontribusi terhadap aktivitas usaha mereka, itu pasti pemerintah akan support di situ, pasti. Jadi tidak usah khawatir. Nggak jelas ini Pak Maman ya. Mohon maaf nih Pak Menteri UMKM Pak Maman, apa maksudnya, apa definisinya, support apa yang lu mau kasih? Mau kasih uang ke Pak Pramono untuk bantuin pajaknya atau bagaimana? Mau support apa? Apa yang mau disupport oleh si Pak Menteri UMKM? Dia tidak ada hubungan, nggak ada urusan dengan Kementerian Keuangan. Dia nggak ada urusan dengan Sri Mulyani. Lu dikasih kentut sama Sri Mulyani. Kalau lu marah-marah sama DJP, begitu dia ngomong sama Sri Mulyani, dikentutin lu. Gitu loh. Lu aja butuh duit dari Kementerian Keuangan. Gitu loh. Apa yang bisa dibantuin oleh Pak Maman ini? Mau bantu apa dia? Menteri UMKM nggak ada urusan sama DJP, nggak ada urusan sama Menteri Keuangan. Apa yang mau dibantuin? Gitu loh. pemerintah akan terus berkontribusi dan mendukung aktivitas usaha-usaha di Indonesia. UD Pramono, pengepul susu sapi yang beroperasi di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, terancam tutup karena beban pajak yang mencapai 670 juta rupiah. Imbas tagihan pajak tersebut, rekening UD Pramono diblokir oleh kantor pajak, sehingga akses ke dana yang seharusnya milik 1.300 peternak sapi perah mitra UD Pramono di Boyolali dan Klaten pun tertahan. Pemilik usaha Pramono menjelaskan bahwa ia selalu mematuhi kewajiban membayar pajaknya dan rutin datang ke kantor pajak setiap tahun untuk membayar pajak usahanya. Namun pada tahun 2021, Pramono menerima surat dari kantor pajak Solo dengan menyebutkan kewajiban pajak untuk tahun 2018 mencapai 2 miliar rupiah. Namun ia meminta negosiasi hingga menjadi 670 juta rupiah. Ya, jadi ada negosiasi dari 2 miliar menjadi 670 juta rupiah ya. Jadi sebenarnya teman-teman, negosiasi itu hal yang bagus, hal yang baik, tetapi eh, harus benar gitu ya, harus benar sesuai dengan koridor hukum. Kalau negosiasi tidak sesuai koridor hukum, apalagi ada apa namanya istilahnya dugaan pemerasan gitu, ini akan jadi kasus ya. Nah, Pak Pramono ini merasa dia kok diperas gitu ya. Karena setelah 600 ini dia merasa dia sudah deal di angka 200 juta katanya. Pramono tidak sanggup membayar dan akhirnya terjadi pemblokiran rekening pada 4 Oktober 2024. Pramono pun berencana untuk menghentikan usaha pengepulan susu miliknya. Namun Dinas Peternakan Boyolali meminta agar ia tetap melanjutkan usahanya. Diminta tolong untuk tetap Jadi Dinas Peternakan minta tolong untuk tetap dilanjutkan usahanya ya. Dan setahu gua dan sepengetahuan kita bahwa UD Pramono tidak berhenti ya. Dia tetap berjalan beroperasional seperti biasa. Nah, masalahnya Dinas Peternakan dan Pertanian ini bantuin apa gitu loh. Selain lu minta dia aktifkan usahanya, lu bantuin apa? Bisa bantu apa? Apakah bisa bantuin bayarin pajaknya? Atau bisa menekan DJP untuk membuka blokir rekeningnya? Sampai hari ini teman-teman ya sudah 1 purnama lebih, sudah 1 bulan lebih tidak ada eh,
upaya tegas dari DJP apakah mau buka rekening atau tidak gitu loh. Kalau tidak ya lawan aja, tetapi kan tidak ada perlawanan dan DJP tetap tidak mau buka rekening. Kalau buka buka aja gitu, nanti kita urus gitu. Tapi kan DJP terus bertahan, tetapi terus menggaungkan narasi-narasi yang normatif yang nggak jelas di media-media ya, terutama dari orang-orang seperti dari Astuti yang yang terus masuk ke media-media mainstream, tetapi nggak jelas gitu. Maunya apa DJP sebenarnya ini? Beroperasi. Mengambil suri jangan suri. Nanti dibantu kantor peternakan Boyolali. Dibantu Mediasi. Penyelesaian Penyelesaian masalah 670. Ya, jadi dibantu penyelesaian, tapi nggak jelas dan terus terang sampai hari ini Dinas Peternakan tidak berkutik, teman-teman ya. Belum ada satu orang pun yang bisa berkutik melawan dari DJP ya. Termasuk Dinas Peternakan, termasuk Pak Deden ya. Pak siapa? Tadi Pak Dadan ya, yang Menteri UMKM. Menteri UMKM. Apakah betul dia akan bisa bantuin? Semua orang pengen terlibat, semua orang pengen ngebantuin. Tapi mana langkah nyatanya? Lu sudah lakukan apa terhadap DJP? Menteri UMKM masih nggak jelas ya. Oke, selesai teman-teman ya. Jadi lagi-lagi dan lagi-lagi dari kasusnya Pak Pramono kita bisa belajar teman-teman ya satu hal yang sangat penting yang terjadi di negara Konoha Universe ya, yaitu no viral, no justice teman-teman ya. Tapi kalau viral, banyak orang yang mau bantuin lu untuk mencapai justice itu ya, mencari keadilannya. Banyak orang mau bantuin lu, bahkan kasih lu jasa gratis untuk mencari keadilan teman-teman. Termasuk IWPI, termasuk gua juga pengen bantuin gitu ya. Nah, inilah negara Konoha, teman-teman yang kita belajar ya. No viral, no justice. Gitu. Kalau bisa viral, dibantu. Kalau nggak bisa viral, dikasih kentut sama Sri Mulyani ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kemana IKPI? Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang sudah 50 tahun ada di Indonesia. Sudah 1 bulan nih kasus Pramono. Apakah IKPI memberikan statement? Tidak ada statement apapun dari IKPI, teman-teman ya. Apa kerjaan IKPI ini? Nggak ada statement sama sekali. Bagaimana? Kasus ini orang lagi susah, butuh bantuan. Bagaimana IKPI? Apakah nggak peduli? Apakah takut sama DJP? Takut ditempeleng sama DJP atau gimana? Kita nggak tahu apa yang terjadi di internal IKPI ya. Oke. Yang memberi bantuan nyata justru IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, yang justru kasih bantuan nyata. Kemarin sudah datang ke lokasi ya di Boyolali, sudah memberikan bantuan, bahkan kita bikinin draft surat terhadap Pak Pramono ini, kita bantuin bikinin draft surat untuk melakukan upaya hukum kepada Direktur Jenderal Pajak ya. Nah, bagaimana kasus suratnya nanti kita bikin video terpisah teman-teman ya. Dan yang paling kita sesalkan adalah DJP tidak pernah berani untuk melakukan diskusi publik terhadap masalah kasus ini. Datang aja nggak ada. Ada nggak orang DJP yang datang ketemu dengan Pak Pramono? Sampai hari ini teman-teman tidak ada, tidak ada ya. Di Astuti itu koar-koar di media mainstream, di Metro TV, di TV One, berani nggak dia datang ke depan mukanya Pramono Boyolali? Berani nggak dia ngomong ke Pak Pramono? Nggak berani teman-teman ya. Siapa tuh Surya Utomo, Direktur Jenderal Pajak? Tidak ada suara apapun terhadap masalah Boyolali ini. Nggak ada suara apapun. Menteri Keuangan kemana Sri Mulyani? Tidak ada suara apapun ya. Menteri Keuangan diam. Pak Pramono, siapa? Pak Surya Utomo, Direktur Jenderal Pajak diam. Dwi Astuti juga diam. Tidak ada yang berani datang dan menyelesaikan masalah terhadap Pak Pramono Boyolali. Apakah mereka peduli dengan UMKM? Omong kosong. Nggak ada yang mereka peduli dengan UMKM, teman-teman ya. Yang ada adalah penerimaan negara. Penerimaan negara harus diamankan. Kalau nggak diamankan, gue dipecat sama bos. Kira-kira begitu ya pola pikirnya oknum-oknum pejabat itu, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana kasusnya, teman-teman? Kasus ini masih bergulir sejak akhir Oktober sampai sekarang ya. November pertengahan masih bergulir dan masih dibahas oleh media-media mainstream ya. Dan semakin banyak pejabat publik yang mau ikut terlibat, semakin banyak menteri-menteri yang mau sok jagoan, mau bantuin, yang mau jadi pahlawan untuk Pak Pramono. Tetapi tidak ada satupun yang betul-betul melakukan tindakan nyata, teman-teman ya, kecuali IWPI yang sudah bikin tindakan nyata, yang sudah bantuin bikin drafting surat untuk melakukan apa? Upaya hukum ya. Nggak usah mediasi-mediasi apaan itu ya. Nggak usah basa-basi, langsung gugatan hukum gitu loh. Apa itu mediasi-mediasi? DJP itu tidak bisa ditekan dengan cara seperti itu, teman-teman ya. DJP itu kalau lu tekan seperti itu kemudian dia ngikut, banyak orang lain akan melakukan hal yang sama, ya kan? Banyak orang lain akan berusaha untuk memviralkan, kemudian berharap menteri turun tangan, berharap DJP akan membatalkan
keputusannya. Itu hal yang menurut gua cukup mustahil teman-teman ya. DJP tidak akan peduli dengan orang-orang miskin seperti ini. Tetapi yang mesti kita lakukan adalah upaya hukum teman-teman ya. Nggak peduli lu mau mau Menteri Dadan kayak Menteri UMKM kayak mau siapakah dikasih kentut sama Sri Mulyani teman-teman ya. Cuman satu yang bisa mempengaruhi Sri Mulyani yaitu Prabowo Subianto atau Pak Wapres atau lapor Pak Wapres ya Mas Wapres ya, yang sampai hari ini masih jadi bahan lucuan, bahan bercandaan banyak orang ya. Nah, hanya Prabowo. Tapi apakah Prabowo peduli dengan Pramono Boyolali? Sampai hari ini, mohon maaf Pak Prabowo ya, tidak ada suara apapun dari Pak Prabowo ya. Sampai hari ini, sudah 1 purnama berlalu, tidak ada reaksi apapun dari Pak Prabowo dan tidak ada satupun wartawan yang bertanya kepada Pak Prabowo bagaimana masalah pajak Pramono Boyolali ini. Dan Prabowo, gue rasa bukan orang bodoh, dia punya tim eh, pertimbangan, tim hukum ataupun para penasihat yang juga bukan orang bodoh, mereka tahu ada kasus ini, tetapi dibiarkan teman-teman ya. Kalau Prabowo telepon Sri Mulyani, tolong deh beresin, langsung beres teman-teman ya. Besok pagi selesai urusannya. Kalau Justinus masih ada di DJP, selesai teman-teman ya. Tapi sayang sekali Justinus sudah dibuang sama Menteri Keuangan ya, mohon maaf ya. Ya begitu teman-teman ya. Kita sangat-sangat ironis ya melihat perilaku oknum-oknum DJP ya. Coba deh kalau mereka berani diskusi publik. Ayo kita diskusi publik aja. Kita terbuka untuk umum diskusi publik. Kalau memang lu mau mempertahankan argumen lu, pertahankan aja DJP gitu loh. Tetapi jangan main seperti ini. Dia bertahan tetapi dia nggak mau mengalah gitu kan. Akibatnya menteri mau turun tangan. Mana bisa menteri turun tangan? Menteri nggak ada urusan sama menteri keuangan kok. Bahkan semua menteri di Indonesia ini tergantung keuangannya sama Sri Mulyani. Kalau Sri Mulyani bilang lu macam-macam gua potong uang kementerian lu ya kan cilaka juga ya. Jadi menurut gua hampir omong kosong ya para menteri-menteri mau bantuin. Semua orang hanya pengen sok jagoan, hanya pengen sok pahlawan aja. Tetapi yang benar-benar bantuin cuma satu yaitu IWPI yang memberikan bantuan nyata langsung ke lokasi ya. Oke teman-teman ya itu ya. Semua teman-teman sampai jumpa lagi.